UTRHNRD Agudaria BGST regular flight ini dia tugas Akarakumada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan? Iya, kita harus semangat ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita diridhoi. Ada baiknya kita sebelum belajar berdoa berdoa bersama. Ayo berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk, sebelum memulai pembelajaran kita cek kehadiran dulu. Al-Hadi ya hadir. Anggi, Wafik, Windy, Siti Rohima, Muhammad Fazuli. Ada yang sakit? Ya tidak, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran kita selanjutnya, Ibu mau mengulang nih pembelajaran kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Pembelajaran kita kemarin tentang apa ya? Iya, tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi kemarin siapa ya yang masih ingat? Ada berapa kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi. Selanjutnya ada ya distribusi. Lalu konsumsi. Masih ingat? Ya masih. Nah, mau nanya nih, kalau distribusi ini apa ya? Distribusi itu adalah penyaluran barang dari produksi kepada konsumen. Iya. Nah, kita lanjut untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwasanya manusia itu memiliki atau mempunyai kebutuhan yang beragam. Nah, untuk melanjutkan kehidupannya itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, manusia melakukan kegiatan. Nah, kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Iya, kegiatan ekonomi orang itu berbeda-beda karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa mampu membuat kegiatan ekonomi produksi, ada juga yang mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi distribusi. Nah, kegiatan ekonomi ini dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, berikut kita akan menjelaskan atau sudah dipaparkan di buku LKPD-nya beberapa usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pertanian. Nah, pertanian ini atau usaha pertanian ini merupakan usaha yang paling banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Kenapa ya? Karena halnya ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang disebut sebagai negara agraris. Nah, hasil pertanian yang ada di Indonesia ini seperti ada padi, ada jagung, ada ubi dan palawija. Nah, siapa di sini orang tuanya petani? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi perkebunan. Iya, perkebunan ini merupakan usaha pemanfaatan lahan atau tanaman-tanaman keras. Nah, perkebunan ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama
ada perkebunan rakyat, dan yang kedua ada perkebunan besar. Nah, kalau perkebunan rakyat ini biasanya dikelola langsung oleh rakyat. Kalau perkebunan besar ini biasanya dikelola oleh perusahaan atau PT. Ya, perkebunan ini menghasilkan maksudnya hasil perkebunan besar ini biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Nah, contoh hasil perkebunan ini seperti apa ya? Ada perkebunan karet, ada perkebunan kelapa, ada perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan tebu. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan ekonomi. Apa yang ketiga? Ya, kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah peternakan. Ya, peternakan adalah usaha memelihara binatang. Binatang apa? Binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Nah, usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada peternakan besar, yang kedua ada peternakan kecil, dan yang ketiga ada peternakan unggas. Nah, yang pertama, peternakan besar itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti sapi, ada peternakan kerbau, lalu peternakan kuda. Nah, kalau peternakan yang kecil itu seperti kambing, peternakan domba, kelinci. Nah, dan terakhir tadi ada peternakan unggas. Nah, kalau unggas ini seperti peternakan ayam, itu peternakan unggas namanya ya. Selanjutnya ada itik, entok, dan burung. Nah, sudah paham? Siapa di rumahnya yang ada punya peternakan? Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat itu perikanan ya. Perikanan ini bukan memancing. Nah, usaha perikanan ini bukan memancing atau apa, bukan ya. Tapi usaha perikanan ini adalah usaha yang memelihara ikan di perairan dengan cara membuat kolam. Nanti kalau di usaha perikanan ini dibuat sekat kolamnya. Ada kolam 1, kolam 2, kolam 3, sampai banyak kolamnya. Nah, perikanan darat ini meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar siapa yang tahu? Contoh perikanan air tawar ini misalnya ikan gurami, ikan nila, ikan bawal, dan ikan lele. Kalau hasil perikanan air payau ini contohnya ikan bandeng. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil perikanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu kehutanan. Nah, usaha kehutanan ini dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan. Iya, penggundulan hutan ini maksudnya apa ya? Penggundulan hutan ini seperti menebang pohon secara sembarangan, membakar pohon secara sembarangan. Nah, itu penggundulan hutan. Nah, usaha kehutanan ini kita dapat melakukan seperti reboisasi. Sudah dijelaskan ya yang kemarin ya. Apa sih reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan atau peremajaan hutan. Iya. Nah, contoh hasil usaha kehutanan ini yang pertama ada kayu, terus rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan ini juga penting untuk menjaga keseimbangan alam kita, karena kita membutuhkan hutan untuk apa? Ya, bisa untuk berteduh, menghasilkan oksigen, ya, dan lain banyak ya.
Selanjutnya, pepohonan yang tumbuh di hutan ini membantu menyerap air ke dalam tanah sehingga tidak terjadi tanah longsor. Selanjutnya, tidak terjadi banjir. Iya. Nah, dengan demikian dapat menghindari tadi apa aja yang dihindari? Banjir. Nah, selain itu juga hutan menjadi tempat hidup. Tempat hidup siapa? Tempat hidup dan berkembang berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan itu tidak boleh kita rusak, tidak boleh apa lagi ya, anak-anak ibu ya? Tidak boleh kita tebang secara liar dan harus diremajakan atau direboisasi. Yang keenam itu ada usaha kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia, yaitu pertambangan. Nah, pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu melakukan penggalian atau penambangan. Nah, tapi penambangan yang dimaksud ini bukan seperti dompeng atau penambangan liar, bukan, tetapi ini seperti mendulang ya. Ini dilakukan secara legal, bukan ilegal. Boleh ditambang, tapi harus memikirkan ya untuk kedepannya lagi. Nah, contoh hasil barang tambang ini seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya, usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya lagi. Yang ketujuh ada perindustrian. Nah, industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, bahan mentah ini berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau membuat nilai barang. Contohnya apa? Seperti kapas. Ya, seperti kapas contohnya. Nggak ada nilainya, nggak ada tingkat mutunya masih kecil. Nah, di industri dimasukkan ke tempat industri, kita produksi usahanya. Kapas itu kita jadikan seperti barang yang bermanfaat. Contoh isi boneka dari kapas ya. Iya, nah lalu kapas ini menjadilah suatu barang jadi yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu adalah kegiatan atau usaha yang disebut industri. Nah, usaha industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, juga dapat dilakukan kelompok atau suatu perusahaan. Nah, baik industri ini bisa dilakukan oleh perusahaan dari pemerintah ataupun perusahaan swasta. Nah, contoh hasil industri ini adalah tadi yang Ibu contohkan tadi, kapas, contohnya menjadi isi bonekanya. Lalu benang misalnya yang kecil itu harganya 5.000. Lalu kita buatlah suatu kegiatan industri yang bisa membuatnya menjadi pakaian. Dari benang yang 2.000 tadi bisa menjadi pakaian yang harganya mahal. Lalu pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, contohnya seperti sarden. Itu adalah bahan atau makanan setengah jadi. Lalu karet menjadi ban. Nah, ban itu barang jadi atau setengah jadi? Barang jadi. Ya, ini bukan yang terakhir ya. Lalu yang ada lagi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang sering kita jumpai, yaitu perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, perdagangan ini termasuk ke dalam jenis ekonomi yang mana ya?
Ya, jenis ekonomi distribusi. Ya, karena ia menyalurkan barang dari produsen atau produksi kepada konsumen atau konsumsi. Iya, barang-barang yang diperdagangkan ini biasanya hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil dari hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan ini dilakukan antar negara. Nah, kalau perdagangan antar negara ini biasanya disebut dengan impor. Nah, kalau misalnya ini contohnya ya, perdagangan antar negara itu impor dari Singapura, itu masuk ke sini dia menjual pakaian, itu adalah impor namanya. Kalau perdagangan itu kita buat barang atau kita menghasilkan suatu barang lalu kita jual ke luar negeri, itu dinamakan ekspor. Ya, baik. Sudah paham ya perbedaan antara impor dan ekspor? Kalau impor dari Singapura atau dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau misalnya kita yang Indonesia yang menjual ke luar negeri, yaitu disebut ekspor ya. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, tadi sudah paham ya tentang perdagangan. Nah, siapa yang tahu contoh perdagangan di lingkungan kita sekolah ini? Iya, ibu kantin. Lalu, iya, mamang jual es, itu adalah perdagangan. Mengapa ya mereka melakukan itu? Pintar, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup ke depannya. Nah, yang terakhir kita membahas tentang jasa. Siapa tahu jasa? Ada yang tahu? Iya, sedikit yuk disimak ya pembelajaran kita hari ini tentang yang ke-9 itu adalah jasa. Nah, usaha jasa ini adalah usaha penyediaan barang. Bukan barang, tetapi penyediaan jasa. Bukan produk atau barang ya. Nah, jadi contohnya seperti diperhatikan buku LKPD-nya, itu ada gambar apa? Di sana ada gambar JNT namanya. Di sana ada gambar tukang kurir atau tukang antar paket. Nah, di situ mereka melakukan kegiatan jasa menawarkan dirinya untuk mengantarkan paket untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ia mengantarkan paket ini untuk dapatkan keuntungan. Nah, coba perhatikan gambar di samping itu, ada pengantar paket, mamang kurirnya ngantar dari bangko, ngantar paket ke rantau panjang contohnya. Nah, lalu kita bayar nanti. Nah, dari pembayaran itulah disebut namanya jasa. Itu ia mendapatkan keuntungan. Nah, pekerjaan menjadi mamang kurir itu termasuk dari bagian usaha jasa. Nah, usaha jasa lain contohnya ada ojek, angkutan umum, bidang pariwisata. Iya, sudah paham ya semuanya tentang? Iya, sudah paham. Baik, ayo diperhatikan buku LKPD-nya. Di slide selanjutnya ada ayo berlatih. Nah, tadi kan kita sudah banyak tuh memaparkan tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, coba anak-anak ibu sekalian ditulis kegiatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, apa saja produk yang dia hasilkan? Contohnya, satu ibu beri contoh ya. Contohnya tinggal di tempat tinggal anak ibu itu ada Pak Tani. Nah, kegiatan masyarakat di lingkungan sekitarnya berarti
pertanian, produk unggulan yang dihasilkannya seperti beras. Iya, pintar. Nah, yuk ditulis lagi atau dicari lagi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya, lalu ditulis produk unggulannya. Selesai semuanya. Jika sudah dikumpulkan bukunya, nanti Ibu koreksi atau mau kita koreksi bersama? Ya, karena sebentar lagi waktunya menunjukkan istirahat, jadi bukunya dikumpulkan saja, nanti Ibu kembalikan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu ada apa aja? Ada 9 ya. Yang pertama ada pertanian, terus perkebunan, kehutanan, perindustrian atau industri, lalu ada perikanan, lalu pertambangan, apalagi jasa, lalu perdagangan, dan yang terakhir ada pertambangan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kehidupannya yang masa akan datang. Nah, mengapa mereka melakukan kegiatan ekonomi? Untuk untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang beragam. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan besok kita tentang pembelajaran kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, jangan lupa dibaca bukunya lagi untuk pembelajaran besok. Sebaiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak kekurangan. Kita sudahi. Hati-hati di jalan. Semoga anak ini Ibu selalu dalam perlindungan Allah.